Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Kembali lagi berjumpa bersama saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, setelah 2 minggu berlalu, abang kakak telah melakukan liburan di masa pandemi seperti ini. Meskipun ada yang liburan di rumah saja, akan tetapi selamat, kamu masih bisa menikmati liburan di akhir tahun dan bisa menikmati liburan akhir semester. Nah, hari ini kita kembali lagi masuk ke semester 2 di tahun 2021. Nah, abang kakak tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Temanya baru, di tahun baru, dan semangat yang baru, yaitu tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema satunya adalah suhu dan kalor. Nah, abang kakak silahkan kamu buka juga buku tematik kamu di rumah. Itu pada pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya pembelajaran kita hari ini kita buka dengan pembacaan doa mulai belajar. Oke, sama-sama diangkat tangannya ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa abang kakak serap dengan baik dan bisa abang kakak terapkan di rumah ya. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Sebelum kita melihat materi, alangkah abang kakak bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang Miss sampaikan. Pertama, apakah menurutmu panas itu bisa berpindah? Kedua, bagaimana caranya panas berpindah? Ketiga, apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kamu merasakan panas? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab di slide-slide berikut. Mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti dalam gambar? Nah, sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan di dalam gambar? Nah, sekarang ada 2 gambar ya abang kakak, yaitu yang pertama gambar menjemur pakaian di bawah sinar matahari, dan yang kedua ada gambar memanaskan air di atas kompor. Nah, kedua hal tersebut sama-sama menggunakan energi panas, dan apakah yang terjadi ketika kamu melakukan atau ketika kita melihat hal-hal seperti di gambar? Nah, untuk kamu dapat membaca teks berikut ini. Oke, panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas, di mana energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Sedangkan makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Nah, ini berhubungan dengan gambar sebelumnya tadi ya abang kakak. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Sama-sama kamu lakukan ya. 1, 2, 3. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Ayo, sama-sama abang kakak digosok tangannya selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit, ambillah sebuah mistar plastik. Pastikan gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Nah, apa yang kamu rasakan? Ya, benar sekali. Kamu merasakan hangat. Apakah kamu merasakan panas? Iya,
energi panas. Dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan tadi, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mister dan kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api ya abang kakak, seperti contoh pada gambar sebelumnya, yaitu ketika memanaskan air di atas kompor. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Nah, abang kakak, ternyata pergesekan kedua benda dapat menghasilkan api dan dapat menghasilkan yang namanya panas. Sehingga panas itu sehingga pergesekan kedua benda tersebut juga menghasilkan yang namanya energi panas. Oke, paham sampai di sini abang kakak? Oke. Nah, dari teks bacaan dapat disimpulkan bahwa sumber energi panas terdapat di sekitar kita, yaitu ada yang berupa matahari. Kemudian gesekan kedua benda, salah satunya adalah ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan, dan ada yang namanya api. Selain ketiga sumber panas tersebut, ada juga sumber panas yang berasal dari listrik lah, abang kakak. Listrik adalah sumber energi yang pada sekarang ini sering dipergunakan oleh manusia, seperti memasak, menyalakan benda-benda elektronik di rumah. Nah, sekarang coba kamu lihat, gambar tersebut adalah gambar matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati ya abang kakak. Contoh, pada saat kamu menikmati es krim di bawah sinar matahari, maka apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Es krim yang kamu makan akan meleleh. Nah, jangankan di bawah sinar matahari ya, Bang Kakak. Tanpa di bawah sinar matahari pun, ketika kita mau nikmati es krim dan kita lupa memakannya dan kita letakkan saja di tempat terbuka, maka es krim tersebut secara tidak langsung akan lama-kelamaan mencair. Nah, itu disebabkan akibat apa? Karena adanya udara juga. Ya, abang kakak? Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada suhu dan panas. Ternyata panas itu disebut juga dengan kalor ya abang kakak. Panas dan kalor, suhu dan panas atau suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda, di mana energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya menurun. Kemudian yang kedua, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau yang sering kamu amati di buku. Ada 0 kecil di atas dan ada C besar. Nah, itu disebut dengan derajat Celcius ya abang kakak. Nah, alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, jadi kalau satuan suhu itu adalah derajat Celcius. Apa alat pengukur suhu? Termometer. Sedangkan satuan panas itu adalah kalori. Apa alat pengukur panas, Miss? Kalorimeter. Jadi bisa abang kakak bedakan ya, apa ini perbedaan energi panas dengan suhu. Nah, kedua kata tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya, apabila kita
apabila kita memanaskan sebuah logam, maka suhu dan energi panas tersebut akan bekerja secara langsung, di mana ketika logam itu kita panaskan, maka energi panas akan menaik, energi panasnya naik dan suhunya juga meningkat. Oke. Sekarang kita masuk tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, kita akan lihat perbedaan kedua tangga nada ini. Yang pertama adalah tangga nada diatonis. Tangga nada yang diatonis ini mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Jadi abang kakak, kalau piano itu dan organ yang sering kamu dengarkan pada pesta-pesta pernikahan dan lain sebagainya, itu adalah termasuk tangga nada diatonis yang memiliki jarak nada 2, yaitu 1,5. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Oke, yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Nah, abang kakak, perbedaan kedua tangga nada ini adalah terdapat pada nada pokoknya, di mana tangga nada diatonis memiliki 7 nada pokok, sedangkan tangga nada pentatonis memiliki 5 nada pokok. Nah, paham antara perbedaan kedua tangga nada ini? Oke, lanjut. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar apakah ini? Ya, gambar anak-anak sedang menangis, gambar bayi sedang menangis. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Salah satunya contohnya adalah negara Palestina yang dijajah oleh bangsa Israel. Nah, hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Nah, konveksi hak anak-anak. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering disingkat dengan PBB mensahkan konveksi hak anak-anak atau yang sering disebut dengan Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1982. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat apa sajakah hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Pertama adalah hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat adalah hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Nah, jadi abang kakak, ada 4 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB. Apa saja? Itu tadi yang sudah Miss jelaskan. Oke, Miss rasa itu saja dulu video atau slide yang dapat Miss sampaikan. Semoga abang kakak bisa memahami materi yang Miss sampaikan dari
video ini. Nah, selanjutnya Abang Kakak, kita lanjut mengerjakan lembar kerja siswa ya. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker ketika kamu setiap keluar rumah, dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak dan buah-buahan serta vitamin lainnya. Oke Abang Kakak, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Nah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.